terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pas aku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menutup sanubaritas yang mudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubaritas yang mudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku melangkah menuju damai jiwa. Akhirnya saya pernah juga sampai di puncak ya, tertinggi di PT Tridaya, Presiden Direktur bintang 4 kan begitu ya. Tentu itu menjadi satu kebanggaan ya bagi pribadi saya sendiri. Setelah kita sudah sampai di titik itu gitu ya. Tapi sekejap ya itu hilang ternyata Pak Pur. Wah, Pak Agus, kita lanjutkan Pak. Siap, Pak. Jadi tadi udah selling dan juga sponsoring. Which is selling itu adalah penting buat kita untuk menghidupi di awal-awal. Karena saya tahu bahwa yang mengawali bisnis ini juga sangat menyarankan bagaimana kita justru untuk menghidupi bahan bakar ibaratnya ya Pak ya. Dengan selling ini selisih Rp2.000 dari setiap unit produk kita. Sehingga untuk bekal pengembangan, artinya setelah orang tertarik dengan produknya dan mengkonsumsi produknya, maka kita tawarkan peluang usahanya. Karena sangat memungkinkan sekali kalau saya dari bahasa marketing itu dari cold ke warm ke hot. Nah yang hot ini adalah sponsor. Dan tadi Bapak melakukan bahwa sponsoring itu ternyata bagaimana kita bukan hanya memperkenalkan produknya tapi juga memperkenalkan peluang usahanya dalam hal ini. Nah setelah Bapak mitra-mitra Bapak kemudian menjadi members, calon-calon Bapak itu kemudian jadi members, jadi mitra dalam grup Bapak, apa yang kemudian dilakukan? Apakah ini menjadi S yang ketiga? Iya. Nah untuk S yang ketiga ini Pak Pur ya, itu adalah servicing Pak Pur. Ya, adalah servicing. Bagaimana kita mengelola ya member-member, mitra-mitra, gitu ya. Itu adalah calon aset kita Pak Pur. Jadi saya ditanamkan dulu, masih ingat ya guru saya Pak Firman almarhum, ya, bahwa mitra itu adalah calon aset kita. Ya. Nah kalau istilah orang Sunda, siga nog bebereumna, ya, betul-betul dirawat di servis pelayanan. Nah fitrahnya lah ya, atau layaknya atau biasanya kita punya anak Pak Pur ya, itu jelas kita bakal direpotkan ya. Mereka rewel, mereka nangis, mereka mengeluh dan segala macamnya. Ya memang fitrahnya seperti itulah. Artinya Bapak ingin mengatakan kalau tadi anak berarti kita sebagai parent, sebagai orang tuanya, ada sisi parenting dalam hal servis ini ya Pak? Ya nggak jauh lah bahwa kehidupan kita di bisnis direct selling, itu kehidupan kita berjamaah, itu nggak jauh juga dengan kehidupan keluarga kita. Ya kita tidak bisa nabrak dong hukum alam ya, sesuatu yang memang kodratinya seperti itu. Jadi wajar aja kalau kita punya mitra gitu ya, lalu dengan segala ketidaktahuannya atas dunia yang baru dia injak, lalu ya tugas kita waktu itu bagaimana memberitahu
ya, bagaimana memberitahukan tentang dunia yang baru ini. Nah, dari pengetahuan dia dapatkan, kita harapkan lahirnya kemauan itu. Dan ternyata itu nggak bisa dipaksa. Dan kita terus untuk mentransfer pengetahuan itu sampai tergerak ke kemauan dalam dirinya, kan gitu ya. Tatkala modal kemauan sudah ada, gitu ya. Kita selanjutnya itu akan di-challenge bagaimana untuk dia mampu. Dan itu natural, Pak. Dan itu butuh proses, butuh waktu. Tinggal masalah waktu aja. Kita sebagai orang tua yang sudah punya anak, saya kira kita sudah diajarkan dalam kehidupan kita mengolah anak-anak kita. Ya nggak begitu jauh juga dengan kita mengolah mitra. Tapi yang harus kita ingat bahwa tatkala kita berhasil mengarahkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah, kita hanya sebagai guide saja, begitu ya. Nah, yang harus kita ingat bahwa tatkala mereka bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa menjadi jati dirinya, bisa meraih mimpi mereka, kan begitu ya. Di mana itulah aset kita. Ya, di mana kita mungkin satu ketika sudah tidak kuat lagi menyampaikan, ya. Justru kebaikan itu akan tersampaikan lewat mereka. Begitu ya. Itu akan mengalir terus. Seperti itulah Pak. So, servicing ini berarti melayani ya Pak? Begitu betul, atau betul. apa Bapak menggunakan kata servis ini sebagai pelayanan tapi juga sekaligus bagaimana analoginya adalah seperti halnya kita sebagai orang tua melayani anak-anak kita sehingga ia bertumbuh dan kemudian apakah dilayani ini ada batas waktunya Pak? Nah, untuk pelayanan ya, bagaimana itu kalau kita terjemahkan secara umum kan begitu sangat luas ya Pak. Kita perkecil dalam konteks bisnis kita ya. Tadi filosofinya adalah bagaimana yang tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu bisa jadi mau, lalu punya kemampuan. Nah selanjutnya, seperti kita tahu kita kan punya kapasitas terbatas ya. Waktu yang kita miliki 24 jam, kita punya tangan 2, kaki 2 ya. Kita yakini semakin tumbuh berkembangnya bisnis kita kita dengan segala keterbatasan itu tidak mungkin kita lakukan. Maka PR selanjutnya, bagaimana kita frame ya, kita punya satu bingkai di mana itu bisa dijalankan ya, by system. Nah itu kalau saya yang sering sebut itulah support system pentingnya. Kita bangun lembaga pendidikannya hingga di situ lebih banyak orang yang tahu dong, ya. Kita bangun lembaga pendidikannya, dari situ lahir banyak orang-orang yang mau. Lalu di situ lahir juga orang-orang yang akhirnya punya kemampuan. Nah, kalau itu sudah bisa kita hari ini ciptakan demikian, keterbatasan tadi waktu kita, tangan kita, kaki kita, itu akan terjembatani dengan sistem yang kita miliki. Nah. Selanjutnya adalah bagaimana disebutkan ukuran keberhasilan ya atau servicing tadi. Tatkala mitra itu sudah punya impiannya sendiri, sudah kuat banget dengan impiannya. Lalu mereka sudah memiliki ilmu yang cukup untuk meraih impian itu, ya. Dan dia sendiri sudah punya komitmen yang kuat. Dan kita sebagai orang tua tahu betul tuh Pak bahwa dia udah cukup. Ada parameter pendidikannya, ada. Itu kita punya kelas namanya PMM ya Pak Pur ya. Yang itu kemudian Bapak jadikan pijakan untuk melepas pada Asep. Nah ini berarti terkonfirmasi lagi nih. Salah satunya kan ada indikator itu yang membuat. Jadi tidak semata-mata ini memang berarti saya sudah menduga sih ini ada unsur kesengajaan. Iya gitu ya. Kalau di kelas itu kan kita ada kelas terakhir ya, itu namanya PMM ya. Pembinaan untuk mitra mandiri. Ada kata-kata mandiri di sana. Mandiri. Artinya mandiri di sini adalah tidak selamanya kita servis. Sama seperti halnya anak-anak kita. Someday, suatu ketika justru dia yang akan bertanggung jawab untuk cucu-cucu kita dan dia kita lepas secara ini. Namun tetap tersambung secara doa, secara manfaat dan segala macamnya. Nah, intinya bahwa ini adalah bisnis saya. Ya. Ini bisnis saya, inilah impian saya, begitu ya. Bagaimana akhirnya saya harus menjadi pengendali, menjadi seorang business owner, di mana tanpa ketergantungan pada siapapun, apa plan kita lah nakodanya, kita lah pilot, kepada mitra-mitra kita, gitu ya. Saya kira disitulah untuk kita tahu, punya pakem, gas remnya udah tahu. Nah, itu punya satu kenikmatan tersendiri ya. Artinya tatkala kita bisa melahirkan mitra-mitra ya yang sudah mandiri, punya target dan impiannya yang kuat, ilmu yang cukup, dan kita ya berbangga lah, ya kita bisa menghadirkan pribadi-pribadi yang akan melanjutkan. Karena sejatinya itulah seorang leaders adalah mampu meng-create leaders. Jadi Pak Agus sudah melakukan yang namanya leaders create leaders ya Pak. Nah pertanyaannya, kalau kita sudah misalnya coba buat ukuran servicing ya, di mana kita punya tadi lembaga pendidikannya lah atau support system, secara knowledge mungkin di situ standar ya. Kita untuk
PPU kita udah punya standar materinya untuk PMB, PMM. Tapi berikutnya kenapa capaiannya tiap-tiap pribadi kan beda-beda. Berbeda ya. Mata pelajarannya itu juga, kelasnya itu juga ya. Apa yang membuat berbeda, Pak? Saya melihatnya seperti ini, Pak Pur. Jadi saya termasuk percaya yang disebut dengan momentum. Oke. Ya, ini buat teman-teman mitra-mitra ya di Tridaya, kalaupun satu pemahaman dengan saya, Anda tidak perlu khawatir. Ya. Momentum itu akan hadir. Karena saya meyakini begini, seorang pemberani ya, di saat tertentu dia bisa menjadi seorang penakut, Pak Pur. Oke. Bagaimana ceritanya seorang pemberani bisa menjadi seorang penakut sekaligus? Ya. Dan sekaligus seorang penakut ya. Di saat tertentu dia menjadi seorang pemberani. Cerita seseorang dia akan bertemu yang ditakutinya kan ceritanya umum ya. Kalau orang ketemu dengan anjing galak. Ketakutan itulah ya. Akhirnya Yusuf menjadi modal. Dia seorang menjadi yang berani. Nah, kita memang harus membaca dan tahu kapan momentum itu tiba, gitu ya. Nah, seperti bagaimana ketakutan, bagaimana kegagalan, itu sekaligus kan modal. Nah, kapan momentum itu, ya saat yang tepat itu kita dapatkan, gitu ya. Nah, hingga di situ kan yang saya pahami itu ada dua konsep yang akan jadi perilaku bagi saya sendiri, gitu ya. Kapan kita gas, kapan kita menyerang, kapan kita posisi untuk bertahan ya, untuk defend. Kan sebenarnya kita yang paling tahu. Ya. Nah, apakah hari ini saat yang tepat gitu ya? Misalnya kita untuk gas gitu ya. Hingga kita memungkinkan cepat sampai di tujuan kita. Apakah hari ini adalah saat yang barangkali justru kita harus hari ini rem. Ya, harus kita kendalikan, menunggu momen yang tepat. Nah, itu memang kaitannya dengan ya semua orang akan punya pelajaran ya. Saya yakin bahwa tiap-tiap orang Allah sudah berikan komponen-komponen yang lengkap ya. Kalau diibaratkan lah Pak Pur ya. Kita ini adalah satu mobil ya, dan Tridaya ini adalah satu perjalanan yang kita akan lalui ya untuk mencapai tujuan yang tiap orang kan beda-beda tujuannya. Itu ada 4 komponen ya. 4 dalam komponen mobil yang menurut saya ya ini cukup sangat penting. Kita diberikan di situ ada yang namanya gas. Kalau bahasa agama mungkin saya itu roja. Ya, di mana kita punya harapan, punya impian gitu ya. Tapi kalau harapan saja, keberanian saja kita gas gitu ya. Itu berbahaya juga ya, boleh. Maka diberikan. Kita diberikan oleh Allah rasa takut, Pak. Jadi takut itu, gagal itu bagian daripada kesempurnaan yang Tuhan berikan atas kita, kan gitu ya. Dimana kita punya self control. Kan tatkala orang gas terus ya, ada rem, bakal fatal. Tapi juga tatkala orang terus gitu tidak bisa memanage ketakutannya. Dia rem terus injak ya Pak Pur ya. Aku gulung kasihan. Yes, kita gak akan kemana-mana juga ya. Nah, itu dalam perjalanannya kita bagaimana bisa mengelola ya antara roja dan khaw, antara rem dan gas. Ya. Antara gas dan rem. gitu Karena ya. kita mau menggas itu karena kita yakin terhadap rem. Kita mau ngegas karena kita yakin. Bayangkan kalau remnya kita tidak tahu bahwa rem itu blong atau kita tidak ada rem, belum tentu kita berani ngegas juga. Betul Pak. Gitu ya. Masya Allah. Yang kedua itu kan ada spion Pak Pur ya. Yang ketiga berarti Pak. Yang kedua kan khauf ya tadi. Gas rem. Nah, dengan gas rem aja seorang sudah bisa cukup untuk maju dan mundur. Untuk maju dan rem. Untuk maju dan rem. Yang ketiganya ya, kita punya spion ya Pak Pur. Kita punya spion, kita punya kaca besar untuk menatap ke depan. Kita kali-kali bahkan mungkin perlu lah ya kita setback melihat yang ke belakang untuk menjadi bahan pembelajaran. Itu juga saya alami tadi ya. Tapi kalau kita terus melihat spion aja ya Pak Pur ya, kita bisa juga nabrak. Iya, karena kita nggak melihat ke depan. Yes, kita kali-kali melihat ke belakang untuk mengevaluasi gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita arahkan lagi pandangan kita ke depan. Allah dengan kasih sayangnya, ya. Allah dengan rojanya, Allah dengan Maha Pengampunnya gitu ya, menjanjikan loh di sana gitu ya. Bagi kita peluang lebih besar, ampunan dari Allah gitu. Itu bagaimana kita melihat spion dengan proporsional ya sebagai alat kontrol kita. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat ke depan lewat kaca yang lebih besar itulah. Dan kacanya ke depan itu ternyata lebih besar dibanding kaca yang ke belakang. Itu isaroh tanda bahwa melihat ke belakang itu seyogianya tidak lebih besar dibanding melihat ke. Gitu kan sih Pak? Gitu ya. Nah itu memang secara keilmuan kan kita bisa kita bisa ajarkan ya, dikemas dan kita banyak belajar dari yang sudah senior dalam ini. Tapi lebih jauhnya nanti istilahnya ya pengalaman hidup ya. Kita belajar itu semua. Nah selanjutnya apakah sudah cukup dengan kita menguasai 4 komponen itu ya?
4 komponen ini, yang keempat itu komponen kaca depan. Iya, kaca depan itu kan 4 komponen ya. Oke, rojanya di situ. Nah, selanjutnya yang penting kita lakukan selanjutnya adalah bahwa jalan yang sedang kita hari ini gitu ya lalui itu ada aturan-aturannya. Kenapa ada marka-marka jalan? Ada rambu lalu lintas. Oke, setelah kita bisa mengontrol gitu ya, mempergunakan semua komponen yang ada dalam tubuh kita, selanjutnya kita perhatikan rambu-rambunya. Ya. Di mana di situ ada S yang kita boleh berhenti, ada P yang di garis ya nggak boleh kita parkir, ada di tengah jalan lurus-lurus yang kita tidak boleh. Oke, nah artinya di TSI sendiri ada regulasi, ada apa segala macamnya. Dan TSI pun ada regulasi untuk ke pemerintah, ke pajak dan segala macam. Saling berkaitan regulasi. Nah itu semua. Jadi kita pun bila mana sudah bisa mempergunakan komponen yang ada dalam tubuh kita, selanjutnya kita patuhi loh ya rambu-rambu di jalannya. Karena alih-alih ya pengen cepat gitu ya. Kayaknya kan disemprit polisi Pak. Gitu ya. Karena kita melampaui batas kecepatan yang sudah ditentukan misalnya. Akhirnya kan nggak nyampe juga. Allah malah kita terhambat ya dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah itu penting kita lakukan. Itu katanya kalau nggak ada polisi ya bisa aja dilanggar tuh Pak. Kita nggak mengenal polisi yang maha melihat. Iya, itu kan sebetulnya polisi siapapun. Hanya perangkat. Itu kan sebagai sebuah alat yang lebih kepada kepemimpinan diri kita sendiri. Begitu Pak Pur. Ya. Pak Agus sendiri kalau saya perhatikan dan dari tadi kita ngobrol-ngobrol dan dari episode sebelumnya juga kita ngobrol, ini bisnis produk kita ini dan juga sistem kita ini pada akhirnya adalah tentang leadership Pak. Kalau saya melihat tentang leadership, tapi kemudian tadi Pak Agus di S yang ketiga justru saya tertarik dengan to serve. Ya. Artinya saya ini balik lagi ke fitrah kita sebagai manusia bahwa kita to lead and to serve, untuk memimpin dan untuk melayani. Saya pernah mendengar cerita, mohon maaf para asatid kalau salah, ada Musa berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan mengatakan pada Musa untuk menegur Musa dengan kata mana kamu untukku kan? Ya, aku kan sudah menyembah, aku sudah sholat, aku sudah berpuasa. Itu bukan untukku katanya, itu untukmu. Lalu untukku apa? Musa bingung. Ternyata untukku itu, untuk Tuhan itu adalah ternyata dia to serve, untuk melayani sesama. Dan saya menarik tadi apa yang dikatakan Pak Agus bahwa bisnis ini ternyata isinya kajian semua. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita menjadi seorang yang mampu menghantarkan orang untuk sukses syariatnya. Berarti bisnis ini meskipun bisa jadi ini hanya sebagai seorang kampus atau sekolahan, bisa jadi suksesnya dengan ya Allah alam, karena kita hanya sebagai perantara, sebagai leaders to serve others. Berbicara tentang to serve others sendiri, saya menangkap satu hal yang mungkin tidak Pak Agus katakan, tapi saya menangkap bahwa ada sesuatu yang dari diri Pak Agus ini untuk disampaikan pesan kepada orang-orang terdekat Pak Agus, kepada masyarakat, kepada negara ini, kepada bangsa ini, mungkin kepada agama ini, tentang kebermanfaatan diri Pak Agus melalui bisnis ini maupun tidak melalui bisnis ini. Tapi apa pesan pentingnya Pak Agus untuk bisa menjadikan tadi to serve tadi Pak? Mungkin Pak Agus bisa, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Agus nanti mungkin dalam 3-5 menit ini mendapatkan pencerahan bagi saya maupun bagi Bapak Ibu Mitra TSI yang mendengarkan. Silakan. Iya, saya teringat dengan ini ajaran guru kita semua ya. Pak, biar kedengaran. Nah, Bapaknya nyender tapi yang ditarik. Hadros ya. Yang saya kalau tidak salah bahwa ini ada jalan ya. Ini TSI adalah sebuah jalan. Ya. Dan di dalamnya itu ada ajaran. Ada jalan, ada ajaran. Okay. Kan begitu. Seperti tadi, kita ada sebuah jalan yang di dalamnya itu ada ajaran-ajaran ya. Ada satu keilmuan ya, yang dimana kalau kita kaji lebih dalam lagi itu bisa menghantarkan kepada apa yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Kalau Pak Pur tadi menyebut tentang justru self ya, akhirnya kepada diri, leadership itu. Jadi seperti ini bahwa pensikapan kita atas setiap keadaan itu akan sangat dipengaruhi gitu ya. Itu daripada pemahaman kita, cara berpikir kita. Itu yang melahirkan sikap mental kita hari ini. Nah, kadang mohon maaf ya, kita sering menyoroti hal-hal yang terjadi di luar kita, begitu ya. Entah dalam tanda petik mohon maaf ketidakpuasan, ketidaksenangan dan lain sebagainya. Respon terhadap sesuatu yang tidak. Nah, itu kan satu keniscayaan, Bos ya. Itu satu keniscayaan bahwa kita akan dihadapkan pada berbagai bisa sesuatu yang disenangi dan tidak disenangi oleh kita sendiri. Nah, yang bisa merubah itu semua saya kira adalah kita sendiri, cara pandang kita sendiri. Kan begitu ya. Nah,
Kenapa ini penting? Seperti contoh lah begini, TRI sekarang dengan targetnya 3 juta gitu. Oke. Kita sebagai warga TSI, mitra TSI ya, kita juga bisa ikut berbangga dengan itu. Ya, kan pertanyaannya apa sih sebetulnya buat kita kebanggaan itu? Kalau TSI sudah 3 juta gitu, apakah kita punya keuntungan dari 3 juta? Apakah serta-merta kita juga ikut merasakan? Ya, nah ini kembali kepada diri ya. Nah, artinya bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita. Bagaimana kita bisa mensikapi bahwa setiap kejadian, perubahan apapun, itu adalah sebuah keniscayaan dan kesempurnaan. Seperti tadi, kita pernah salah, kita takut, kesempurnaan gitu bos. Ya, kita ada masalah, contoh di bisnis kita juga mungkin kan bukan tidak ada masalah, banyak lautan masalahnya. Ya. Tapi dengan cara dan sikap pandang seperti itu adalah keniscayaan, itu adalah bagian dari kesempurnaan. Lalu kembali lagi, dari setiap momen, dari setiap kejadian, apa kebaikannya buat diri kita? Oke. Saya misalnya ibaratkan begini, kalau satu ketika misalnya TSI, ini saya juga termasuk orang yang sebelumnya merasa ini banyak sekali kekurangannya gitu ya, banyak sekali hari ini TSI tidak berikan perlindungan, masalah kemitraan dan lain sebagainya. Seolah segalanya digadaikan untuk eksternal kita, bukan dalam kendali kita. Lalu, nah satu ketika saya berpikir begini Pak Pur. Satu ketika apa yang kita inginkan itu kejadian ya. Kejadian tercapai TSI seperti itu. Apakah gitu keadaan dan kondisi itu membuat saya lebih baik? Itu pertanyaan besar bagi saya. Pertanyaan besar bagi saya. Kalau TSI besar, TSI aman, nyaman, apakah itu membuat pribadi saya lebih baik? Nah, maka justru sekarang saya coba rubah cara berpikirnya, ya, bahwa kondisi dan keadaan apapun, ya, bagaimana kita bisa tetap menjadi pribadi yang lebih baik dengan situasi dan kondisi itu. Lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Iya. Nah, saya merasakan justru dengan cara berpikir yang saya rubah itu lebih bisa menjadi produktif, Pak Pur. Bisa produktif untuk baik pribadi saya dan ternyata vibrasinya itu bisa kita dapatkan dari lingkungan kita, kan begitu ya. Nah, kan kita diingatkan nih dalam satu ayat kan begini Pak Pur. Kalau Allah kepada kita itu nanti sebelum kita dipanggil oleh Allah kan memanggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Gitu ya kan begitu, ada kalimat seperti saya lupa ayatnya. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Jadi ketenangan itu ada di sini, Bos. Ya. Sangat mungkin dalam lingkungan yang kacau gitu ya. Tetapi tatkala jiwanya tenang, dia tidak akan terpengaruh dengan kekacauan lingkungannya itu. Ya. Tapi sangat mungkin lingkungannya tenang, lingkungan nyaman, lingkungannya adem, ayem, aman gitu ya. Tapi kalau jiwanya yang kacau gitu ya, dia tidak akan mendapatkan kenyamanan dengan itu. Jadi intinya adalah bagaimana yang disebut dan sering kita sampaikan tentang kenyamanan, begitu ya, tentang keamanan, semuanya ada di sini, Pak. Jadi titik perenungan saya di situ, gitu ya. Sampai pada akhirnya definisi sukses itu sendiri jadi akhirnya maaf bukan nisbi ya. Tiap orang mungkin mendefinisikan beda-beda, kan begitu ya, tentang sukses itu sendiri. Kalau saya sementara hari ini apa yang menjadi justru katakanlah pendalaman perlahan saya, sukses itu adalah satu sikap mental, Pak. Ya, saya pernah dulu bahwa sukses itu adalah berupa raihan, ya. Akhirnya saya pernah juga sampai di puncak, ya, tertinggi di PT Tridaya, Presiden Direktur bintang 4, kan begitu ya. Tentu itu menjadi satu kebanggaan ya bagi pribadi saya sendiri. Bagaimana sebelumnya saya bayangkan kalau saya di puncak tertinggi, gitu ya, itu akan apa yang menjadi keinginan saya sudah tercapai. Ya. Setelah kita sudah sampai di titik itu, gitu ya, tapi sekejap, ya itu hilang ternyata Pak Pur. Ya. Jadi apakah entah dalam tanda petik ya materi yang besar, yang kedua adalah pengakuan gitu ya. Tetapi justru setelah di titik itu, kalau kita ngomong misalnya kita dengan posisi itu ingin berikan manfaat banyak, pas saya bagikan komisi juga hanya mencukupi beberapa orang gitu ya. Lalu dengan saya mendapatkan popularitas dengan posisi itu kan gitu ya. Toh
di balik ada orang maaf ya yang kadang-kadang memuji kita berbanding lurus tuh Pak Pur ya. Itu dengan yang mencaci kita. Itu sebuah konsekuensi begitu. Nah, hingga tatkala tadi kita balik lagi tahu kapan gas dan remnya. Saya juga nggak mau kelamaan gitu, Bos. Saya coba kapan saya untuk surut, untuk mundur, untuk self improve, masuk lagi ke dalam gitu ya. Karena salah satu yang ingat dulu dari pesan almarhum ya, hati-hati di bisnis seperti ini adalah jebakannya pengakuan. Gitu ya. Memang itu lebih cepat tergelincirnya dibanding. Ya Pak gitu ya. Pengakuan di mana kita ya dengan pengakuan bisa menggadaikan segalanya. Kita ada saat kita untuk turun panggung ya, gitu ya. Lalu kita harus menonton, harus melihat pertunjukan teman-teman, anak-anak didikan binaan kita untuk pada naik, begitu ya. Nah itu kan ada saat-saat itu bagian dari self control, begitu ya. Nah tatkala kita ada sedang posisi surut turun, kita punya momentum ya, punya lagi kesempatan gitu. Kapan kita juga untuk maju lagi ke depan. Nah alhamdulillah di salah satu kenapa Pak Pur tadi katakan ini lama kita ingin bertemu ya, harus sekarang juga ya. Dari tahun berapa ini? Ya ini ada saat juga ya, di mana di forum ini ya di Sinergi TV kita juga cukup ingin berbagi juga dengan teman-teman ya, di mana satu ketika kadang-kadang kita harus mundur, kadang kita untuk lagi maju. Jadi bagian daripada sebuah kebutuhan gitu aja Pak. Dan keniscayaan juga ketika kita memang kadang-kadang sangat tahu dengan apa yang tidak kita inginkan, tapi kita tidak cukup tahu dengan apa yang kita inginkan. Artinya ketika itu pertanyaannya kenapa kalau dalam sistem coaching itu namanya well formed outcome, jadi outcome yang benar-benar well formed. Nah, saya mendapati bahwa Pak Agus ini sudah memiliki satu keinginan outcome dalam saat ini, detik ini, momen ini, sesuatu yang memang bukan hanya tentang diri Pak Agus, bukan hanya bisnis ini, bukan hanya tentang TSI, tapi lebih dari itu. Artinya bahwa kendali-kendali yang ada di diri Pak Agus sekarang ini adalah semuanya total dalam kendali diri kita sendiri. Bahwa ini bukan tentang TSI lagi, ini bukan tentang lagi upline kita, bukan tentang lagi siapapun. Apalagi kaitannya kalau kemarin ada satu quotes tentang kemerdekaan, bahwa merdeka itu adalah ketika apapun yang Anda katakan, Anda lakukan kepada saya itu adalah tidak akan mempengaruhi diri saya sendiri. Nah itu buat saya merdeka itu. Nah apa yang membuat kemudian Pak Agus saat ini, posisi di saat ini interview, untuk melihat diri Pak Agus dan juga langkah-langkah Pak Agus yang ke depan, sehingga ini bisa dijadikan role model juga. Tidak perlu mengajak kepada Bapak Ibu Mitra TSI, karena Bapak Ibu Mitra TSI siapa tahu ada yang terbersit, oh iya juga ya, ternyata produk kita sudah punya, perusahaan terus bertumbuh, ternyata nggak berhenti perusahaan, sistem juga terus diperbaiki dan juga support sistem dari IT dan segala macam, ternyata kita terus bergerak, hanya diri kitanya sendirilah, karena ketika kita mampu memenangkan di dalam, maka kita akan memenangkan di luar. Dan itu semua adalah tentang word game yang hanya 6 inci di belakang, di antara dua telinga kita. Itulah ketika kita bisa mensukseskan diri kita dengan mindset, tadi Pak Agus beberapa kali menyebutkan mindset, maka kemenangan itu adalah justru ada di dalam diri kita baru keluar. Nah, apa sih Pak pesan penting buat diri saya mungkin Pak ya? Siapa tahu juga Bapak Ibu Mitra TSI yang mendengarkan itu ada terbersit sesuatu yang mungkin dari Pak Agus yang saat ini punya satu strategi, langkah-langkah yang ke depan ini mau seperti apa Pak? Ya, seperti halnya air mengalir ya Pak Pur ya. TSI juga demikian saya lihat. Ini adalah sebuah kendaraan yang terus kita akan membawa ke berbagai tempat. Nah, artinya kita selaraskan dengan aturan alam tadi. Oke. Ya. Kita terus berjalan, kita terus mengalir. Ternyata ini adalah samudra ilmu ya. Yang tidak bertepi ya. Kita terus belajar itu semua. Dan faktanya hari ini masih banyak. Artinya teman-teman kita ya. Barangkali kalau kita oh ini kudu ke mana lagi? Harus mentok pokoknya ini kan tadi ya, kita perlu buka keran-kerannya dong ya. Kita buka kerannya, kita mengalir. Ternyata Pak Pur ya, saya cukup lama sampai 3 tahun ya. Artinya masih dalam lingkup itu siklusnya ya. Siklus dalam artian tadi kita mengolah support system lah ya. Nah, alhamdulillah kan itu sudah melahirkan ya teman-teman yang hari sudah berjalan gitu ya kuat. Nah, saya coba buka lagi keran saya Pak Pur. Saya silaturahmi gitu ya. Saya kunjungi berbagai tempat, berbagai komunitas dan di situ baru saya dapatkan apa yang menjadi pemahaman tadi. Banyak loh ya teman-teman gitu ya. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita gitu ya, belum tahu tentang produk kita. Yang kedua, banyak juga teman-teman yang ternyata itu potensially ya, itu adalah sebuah peluang sangat bisnis yang ternyata kita juga belum bukakan gitu ya. Dan selama ini tertutup, tapi bukan tertutupnya karena apa? Karena kita sendiri yang menutup game kita. Iya, gitu ya. Nah, kita butuh untuk membukakan itu. Gitu.
kita bisa share ke rekan-rekan teman-teman kita bahwa ini sebuah peluang yang besar gitu loh ya. Nah ternyata dari situlah kita belajar lagi karena tiap orang akan berbeda, tiap komunitas juga akan berbeda bahasanya. Tiap komunitas, betul. Tiap hari kita belajar bagaimana menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Jadi intinya adalah kita terus sesuai dengan perputaran alam semesta. Air akan mengalir terus ke daerah yang lebih rendah begitu ya. Mengalirlah dan itu akan terus mematangkan pribadi kita untuk mencapai daripada tujuan yang tertinggi kita begitu ya. Kesuksesan bukan hanya dunia. Tapi bagaimana kita memberikan kemanfaatan bagi orang yang banyak dan ternyata manfaat itu akan balik pada diri kita sendiri. Kita lebih bijak, kita lebih dewasa, kita self control dan akhirnya kita merdeka tadi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Tidak bukan dari eksternal tapi diri kita lah yang memenangkan. Itu. Menang di dalam, menang di luar. Wah, bagus. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Pak? Mumpung nih di Sinergi TV Pak. Iya, ini buat rekan-rekan ya para mitra TSI. Salam hormat saya, teman-teman yang tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebaikan, tetap terus mengalir. Kapan momen itu akan tiba, hakikatnya itu hanya Sang Penguasa Alam yang akan memberikannya pada kita. Tapi karena kita tidak pernah tahu, ya, maka teruslah berjalan. Ya Pak. Teruslah melangkah, jangan pernah berhenti. Yang perlu momen itu akan Allah berikan. Ya, yang perlu kita tahu adalah bahwa apapun yang kita terima hari ini adalah sebagai sebuah, kalaupun itu sebuah ujian, bahwa kita jangan serta-merta memberikan lembar jawaban kosong. Karena Sang Penguji itu ingin kita menjawabnya, setidaknya benar salah nanti tergantung si pengujinya. Kadang sering diantara kita ketika diuji itu langsung mencari Tuhan untuk menyerahkan semua lembar ujian. Can diisikin can gitu Pak. Sibuk mencari orang lain, sibuk mencari Tuhan, tapi lupa untuk mencari dirinya sendiri, untuk menolong dirinya sendiri. Termasuk Pak Agus mungkin tidak perlu bantuan Tuhan atau orang lain karena tidak ada phone a friend. Pak Agus perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini sendirian. Oke. Langsung teriak tuh Pak teman-teman Sinergi TV. Ada satu pertanyaan dan pertanyaan ini adalah telah di satu riset selama 1 dasawarsa khusus untuk pertanyaan kepada Bapak Agus Sulaiman sebagai seorang leaders yang telah melahirkan berapa presiden direktur Pak? Presiden direktur itu ada 6. Presiden direktur 6, direktur? Direktur ada 30. 30, tapi itu semua akan gugur kalau Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, itu Pak Agus itu. Oh, itu kita belajar lagi. Belajar lagi ya Pak. Ya. Ini namanya jawaban apa namanya tadi teh? Konsep apa lu bilang? Balance game, kemudian apa? Hipotes apa? Hypothetical, pokoknya bahasannya Pak Garaya, pokoknya mau jawabnya Pak. Baik Pak Pur. Ya. Tuh kayak pemirsa Deddy Kobusier aja smart people. Serem ya. Ya Pak, lampu musik cedeng gitu ya. Oke Pak, Bapak tinggal menjawab A atau B. Ya, saya akan sebutkan A, ini, B, ini. Ya, atau Bapak pilih A atau B. Bapak Agus Sulaiman. A, tas branded atau ternama, isinya dompet branded atau dompet yang bermerek ya. Isinya banyak kartu kredit. Atau dompet yang lecek tapi isinya 5 lembar pecahan 5.000. A, dompet branded, isinya banyak kartu kredit. Wah, ini nanti ada artinya bro, jangan dulu ini ya. Pak, bayangkan keadaannya adalah seorang sedang diundang ke sebuah acara yang dan perlu jadi pembicara atau motivator. Bayangkan Pak Agus sedang diundang ke sebuah acara dan perlu menjadi seorang motivator. Pilihannya A, bikin cerita atau gimmick-gimmick yang tidak real supaya audiens semangat, atau cerita apa adanya walaupun ceritanya tidak terlalu berdampak besar buat audiens. B, cerita apa adanya. Oke. 4, pertanyaan ketiga. Bayangkan Pak, Bapak sedang pergi ke luar pulau, daerah baru bagi Bapak, tapi Bapak kehilangan dompet dan HP. Untuk pulang Bapak butuh Rp200.000. Bapak hilang dompet, hilang HP di sebuah pulau, untuk pulang butuh Rp200.000. Di jalan yang sepi,
panjang men. Di jalan yang sepi, hampir nggak ada orang yang lewat. Bapak melihat uang 100.000, 10 lembar, berarti setiau 1 juta Pak ya. Tanpa ada identitas pemilik. Jadi Bapak di sebuah pulau, hilang dompet, hilang handphone, Bapak butuh pulang ke Bandung itu 200.000. Di jalan sepi, nggak ada orang yang lewat, tapi Bapak melihat 1 juta itu tidak ada pemiliknya. Pertanyaan, Bapak ambil 200.000, lalu jalan cari masjid setempat, lalu dikasih ke yang ngasih tahu tadi uangnya nemu. Atau tinggalkan uangnya karena bukan milik Bapak, lalu Bapak jalan lagi berkilo-kilo sampai ketemu tempat rame cari tumpangan atau cari uang. B. Oh B. Oke. Yang keempat Pak, Bapak di terminal lagi nunggu bus, tiba-tiba ada bapak-bapak kucel, kumuh, datang nyamperin Bapak, ngajak ngobrol, setelah ngobrol basa-basi akhirnya dia cerita kalau dia butuh uang buat pulang 200.000. Ya tadi bawa bapak-bapak cenah meuli rokoknya 2 slop. Bukan pertanyaannya, ini capek yang nyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya, pergi menolak halus dengan mengatakan kalau saya juga tidak punya uang lebih, padahal mah masih ada 100.000. Bapak bilang nggak ada, padahal ada 100.000. Atau Bapak kasih 100.000, terus Bapak bantu juga cari 100.000 sisanya ke orang-orang yang ada di terminal. Gampang B itu. Gampang B ya. Terakhir Pak, Siap. Bapak lagi ada atau nebeng di rumah kerabat karena sedang tersesat di suatu kota. Berarti di kota ini Bapak punya teman ya. Rumah tersebut sangat panas dan tidak nyaman buat Bapak, tapi buat kerabat Bapak biasa aja. Karena udah biasa. Bapak mau istirahat karena lelah sekali. Dan di situ cuma ada kipas butut dan berisik banget kayak speaker pecah. Pertanyaannya, Bapak istirahat sambil nyalain kipas tersebut dengan suara yang berisik, atau Bapak matiin kipas itu dan istirahat sambil panas-panasan? Yang A. Ya. Saya tidak akan membahas jawabannya Pak Agus. Cuman hadiahnya. Ingin mengucapkan terima kasih saja atas kehadirannya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Amin Pak Pur, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah diundang di TV Sinergi. Salam. Alhamdulillah. Everyone changing, I stay the same. I'm a solo seller outside a chorus. I've got a secret, it's time for me to tell you that you're keeping me warm. Just a beginning and big endings. In Coffee City, we borrow heaven. Don't give it back, I never feel so wanted. Are you taking me home? You tell me you have to go. In the heat of summer sunshine, I miss you like nobody else. In the heat of summer sunshine, I kiss you, and nobody needs to know. In the heat of summer sunshine, I miss you like nobody